Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari, adik-adik semuanya, para praja yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari lubuk hati yang terdalam saya sampaikan untuk kalian semuanya salam, ucapan salam para penghuni sorga, dengan harapan mudah-mudahan kelak kita semua yang hadir di majelis ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Segala puji bagi Allah. Puji-pujian yang baik lagi banyak dan diberkahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang diibadati dengan hak melainkan Allah Tabaraka wa Ta'ala semata, tiada sekutu baginya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya, adalah rasulnya. Allahumma salli wa sallim wa an'im. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam, limpahkanlah nikmat ala nabiyil karim, untuk nabi yang mulia Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi, dan juga kepada ahlul baitnya, kepada para sahabatnya, wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, waqtafa bi asarihim, meniti jejak mereka, bi ihsan, dengan baik, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Amma ba'du. Saudara-saudari, adik-adik semuanya, subhanallah, sungguh menggembirakan dan membuat hati ini bangga berkumpul dan duduk bersama anda semua. Coba kira-kira berapa jumlah saudara-saudara kita yang hadir saat ini? Perkiraan Ustadz sekitar kurang lebih 3.000-an Ustadz. 3.000. Allahu Akbar. 3.000 orang. Kalau 3.000 orang ini meneriakkan takbir, bagaimana bunyinya ini? Coba. Allahu Akbar. Subhanallah. Tahukah wahai saudaraku, sahabat semuanya, dalam perang Badar, jumlah pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya kurang lebih 300-an. Ini 3.000-an ini. Dalam perang Badar cuma 300-an. La ilaha illallah. Tapi 300 pasukan itu menghentak dunia
bukan hanya sekedar dengan teriakan takbir, tidak. Tapi dengan pengorbanan mereka, perjuangan mereka. Tahukah engkau wahai saudaraku, saat itu 300-an pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya sedikit, persenjataannya pun minim. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu onta 3 orang giliran. La ilaha illallah. Satu onta giliran. Naik yang satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik misalnya. Kemudian Rasulullah turun, diperintahkannya sahabat Ali bin Abi Thalib, giliran kamu naik. Sahabat ini enggak mau, segan dia. Bagaimana mungkin dia naik mengendarai onta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di sampingnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Aku tidak lebih membutuhkan, atau aku pun sama seperti kalian membutuhkan pahala seperti kalian. Rasulullah pemimpin ketika itu. Tapi lihat, tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh. Beliau pun tidak mengharapkan harus difasilitasi semewahnya, harus dilayani. Lihat, ini beliau pemimpin umat, panglima perang. Bersama sahabat ini bergantian naik kendaraan. Ini sifat yang sangat menakjubkan ini. Sifat tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali wahai saudaraku, ini yang menyebabkan, salah satu yang menyebabkan beliau dicintai oleh rakyatnya, beliau dicintai oleh sahabatnya, beliau dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Beliau tidak memanfaatkan posisi dia sebagai pemimpin harus dilayani. Tidak. Ada sebuah kisah yang menakjubkan lagi. Kisah teladan. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melepas kepergian seorang pemuda. Hari ini, malam ini, wahai saudaraku, kita bercerita tentang pemuda. Walaupun saya tidak muda lagi, tapi karena berkumpul bersama kalian, insya Allah bisa jadi muda lagi ini. Ya, walaupun anak saya sudah 12, tapi tidak ada masalah insya Allah. Stamina boleh kita adu. Saya perenang, biasa berenang menyeberangi Sungai Kampar. Ada yang dari Kampar di sini, dari Riau? Ramai Ustaz di sini. Ramai. Rekan-rekan dari Riau biasa saya banyak. bolak-balik menyeberangi sungai itu. Baik, kita bercerita tentang pemuda. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dalam perjalanan melepas kepergian seorang pemuda. Rasulullah mengutus pemuda ini. Diutus, dikirim ke suatu negeri, yaitu di Yaman. Diutus untuk menyebarkan Islam. Kelak dia juga menjadi gubernur di Yaman. Usianya masih 20 tahunan ketika itu. Sang pemuda di atas kudanya berjalan dengan gagah. Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di sampingnya. Allahu Akbar. Melepas kepergian utusannya ini. Ini pelajaran tawadhu wahai saudaraku. Orang kalau sudah duduk di atas tinggi seperti ini rasanya gimana gitu ya. Apalagi kalau yang di bawah sudah hormat semua. Semua sudah siap Pak, siap. Itu luar biasa itu. Untuk bisa menjadi tawadhu, rendah, bukan menghinakan diri. Ya, rendah hati, tidak sombong. Itu berat ujiannya. Tapi itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pemuda ini, "Wahai fulan, sesungguhnya engkau
akan datang ke negeri yang dipenuhi oleh ahlul kitab. Engkau akan berdakwah di sana. Mereka orang-orang yang memiliki ilmu. Engkau harus siapkan ilmumu. Faltakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hendaklah dakwah yang pertama engkau serukan, engkau ajak manusia kepadanya, mengajak mereka untuk bersyahadat, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kisah ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wahai saudaraku, jika mereka mentaatimu, mengucapkan dua kalimat syahadat, fa'alimhum atau fa'akhbirhum, ajarkan kepada mereka, annallaha iftarada alaihim khamsa salawat fil yaum wal lailah. Kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka 5 kali salat sehari semalam. Dan seterusnya. Saya ingin menjelaskan di sini sifat tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu, kemudian kedua, peran pemuda di masa itu. Barisan di sini dulu nih. Siapa yang tahu nama pemuda itu? Baik, bagi rekan-rekan ada yang tahu namanya? Barisan sini dulu. Barisan sini dulu, barisan sini, barisan sebelah kanan sebelah kanan saya. Ada yang tahu? Acungkan tangan. Pemuda ini digelari Sayyidul Ulama, pemimpin para ulama, faqihu hadhil ummah, ahli fiqihnya umat ini, ahli hukum, sempat menjadi gubernur nanti di Yaman. Kemudian ketika beliau pulang kembali ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Tidak ada, sebelah sini lagi nih. Yang tengah. Silakan. Ya, silakan berdiri. Jawab pakai mic. Sebutkan nama dan asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri Ustaz. Nama Lalu Teguh Anggar, asal dari Lombok. Izin menjawab, pemuda itu bernama Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Terima kasih. Mumtaz. Bagaimana Ustaz? Bagus. Sahih, betul. Insyaallah, alhamdulillah. Pemuda itu adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Silakan. Apa Ustaz? Berikan hadiah dulu. Ya, ini dia. Buku tentang menuntut ilmu jalan menuju surga. Itu penting itu. Apa judul bukunya? Menuntut ilmu jalan menuju surga, Ustaz. Ilmu juga bekal untuk memimpin. Insyaallah. Beri aplaus kepada dia. Takbir. Allahu Akbar. Nah, syukran. Terima kasih saudaraku. Kita lanjutkan. Itulah dia pemuda. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sekeliling beliau pemuda semuanya. Yang membangun umat bangsa ketika itu, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, kita belum tahu bangsa kita seperti apa ya. Jadi kita cerita bangsa Islam dahulu. Nanti kita cerita bangsa kita. Jadi yang membangun bangsa, daulah, negara Islam ketika itu bersama Rasulullah SAW adalah para pemuda. Coba lihat. Benih-benih Islam di Madinah itu yang menyemainya pemuda berumur 18 tahun. Namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Diutus ke sana. Sehingga akhirnya ada generasi awal umat Islam di sana yang siap menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membentuk kehidupan kaum muslimin di sana. Pemuda. Mus'ab bin Umair ini, wahai saudaraku, di Mekah ketika itu di masa jahiliyah, di mana beliau berjalan, parfumnya tertinggal di situ. Bukan parfumnya, baunya. Karena parfumnya yang paling mahal. Pemuda tampan, kaya raya. Tapi
demi tugas dan tanggung jawab yang dipikulkan di pundaknya oleh Nabi yang mulia, dia tinggalkan gemerlap dunia itu. Karena fitnah dunia itu berat, wahai saudaraku. Apalagi pemimpin. Pernah suatu ketika fitnah wanita bagi pemimpin itu berat. Maaf saudariku para wanita praja ya. Mudah-mudahan engkau pun bisa memperkuat umat dan bangsa ini. Menjaga dirimu agar tidak menjadi fitnah bagi manusia. Jadi salah satu contoh pemuda dengan perjuangannya mempertahankan kehormatan dirinya, lalu akhirnya Allah anugerahkan dia kepemimpinan, Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau akhirnya jadi gubernur di Mesir, pemimpinnya, tapi perjalanannya berliku. Diawali dengan perjalanannya dibuang dari keluarganya karena kecemburuan saudara-saudaranya, dicampakkan, lalu menjadi budak, tumbuh besar menjadi seorang pemuda yang tampan. Jadi dia akan dipungut oleh gubernur Mesir ketika itu, Azizu Mesir, penguasa Mesir. Istrinya Allah takdirkan tidak punya anak dan juga jarang dibelai oleh sang suami. Budak yang diangkatnya ini tumbuh besar menjadi pemuda yang gagah, tampan. Dia pun tergoda dan terfitnah. Sampai akhirnya syahwat mengalahkan dia, wanita ini. Ketika suaminya tidak berada di rumah, dia sendirian, dan pemuda Yusuf alaihissalam juga sendirian. Ditutupnya pintu, saudaraku. Ditutupnya jendela. Dia pun berhias, bersolek. Sebagaimana wanita penggoda. Lalu dia pun mendekati Nabi Yusuf alaihissalam. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih. Dengar, simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf. Dan wanita tersebut merayu, membujuk, menggodanya ketika Yusuf berada di rumahnya. Wa ghallaqatil abwab, ditutupnya semua pintu dan jendela. Wa qalat haitalak, lalu diajaknya, "Hei, sini kamu." Bukan Nabi Yusuf yang datang, pemuda yang wanita ini yang mengajak dia. Cantik, punya jabatan, kaya raya, punya kekuasaan. Nabi Yusuf bisa apa ketika itu? Tapi Nabi Yusuf tegar. Karena seorang calon pemimpin harus kuat menghadapi godaan. Nabi Yusuf alaihissalam disiapkan untuk menjadi nabi dan juga memimpin Bani Israel. Memimpin Mesir ketika itu. Perjalanan hidup dia menempa dia. Saudaraku, jika di usia engkau hari ini engkau tidak kuat menghadapi ujian, cobaan, fitnah dan godaan, bagaimana kelak ketika engkau telah memimpin, menjabat, memiliki kedudukan. Nabi Yusuf berkata, "Qala ma'adzallah, inna rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihu zalimun." Nabi Yusuf berkata alaihi salam, "Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi, sesungguhnya dia adalah Tuhanku, ahsana mathwaya, sebaik-baik tempat kembali bagiku, teringat dia akhirat." Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim itu. Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam, saudaraku, bisa bertahan menghadapi godaan itu?
dan tidak tenggelam dalam kenistaan. Padahal bisa saja seseorang mengatakan, maaf, kenapa sih Nabi Yusuf kalau tidak mengikuti keinginan wanita itu? Toh dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanyalah seorang budak ketika itu, di bawah kekuasaan wanita itu. Toh dia kan masih muda, jauh dari keluarga. Bisa apa dia? Toh suasana juga aman. Apa yang membuat Nabi Yusuf alaihissalam bisa bertahan? Akidah, keikhlasan. Oleh karena itu dia sanggup berkata, innahu rabbi ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwai. Aku berlindung kepada Allah. Dialah sebaik-baik tempat kembali bagiku. Bahkan Allah katakan juga di ayat setelahnya, dan kami selamatkan dia karena dia termasuk orang-orang yang ikhlas. Jika engkau ingin menjadi pemimpin yang kuat, jika engkau ingin menjadi pemimpin yang tahan godaan dan cobaan, engkau harus memiliki akidah yang kuat. Engkau harus memiliki keikhlasan kepada Allah. Pemimpin yang memiliki akidah yang kuat, dia akan bisa berlaku adil karena dia tidak takut apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang memiliki akidah yang kuat, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menunaikan amanah. Dia tidak akan tergoda oleh harta. Ingat, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa saudaraku yang di belakang, berselawat kepada Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bersabda di dalam hadis muttafaqun alaihi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan kelak di hari kiamat akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Saudaraku, judul pertemuan kita hari ini apa? Langkahku setelah ini, Ustaz. Langkahku setelah ini. Siapa yang bisa menjamin kehidupan kita? Engkau mau jadi apa setelah ini? Apakah engkau menjamin akan hidup sampai besok? Maka ingat ini, dengar, simak hadis ini baik-baik. 7 golongan yang kelak dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Betapapun jayanya seorang pemimpin, betapapun hebatnya dia berkuasa, pada akhirnya wahai saudaraku, wahai saudariku, berakhir juga dengan kematian. Firaun yang memiliki kekuasaan ketika itu, bahkan mengaku sebagai Tuhan, berakhir di lautan. Di akhir hayatnya, ketika nyawanya sudah sampai di sini di tenggorokan, lalu dia berkata, amantu billazi amanat bihi banu Israel, aku pun beriman dengan zat yang Bani Israel beriman kepadanya, tapi sudah terlambat. Berakhir dengan kematian juga. Nah, ternyata imam yang adil itu orang yang pertama disebutkan dari 7 golongan itu yang kelak dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika di dunia dia menaungi rakyatnya dengan keadilannya. Mustahil seorang pemimpin bisa berlaku adil kalau dia tidak memiliki akidah dan keikhlasan. Karena dia akan mudah terombang-ambing kalau tidak ada akidah. Terseret dan terbawa oleh kepentingan-kepentingan, godaan-godaan dunia, fitnah-fitnah wanita, jebakan-jebakan politik dan segala macamnya. Tetapi orang yang memiliki akidah yang kuat, dia mengetahui dan menyadari kepemimpinan dia itu adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, akidah
membuat seseorang itu kuat walaupun dia masih muda. Maka di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin-pemimpin itu rata-rata para pemuda. Rata-rata para pemuda. Coba sebut nama Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Umurnya 18 tahun. Ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin pasukan yang sangat besar. Peperangan besar pertama kaum muslimin melawan bangsa Romawi dengan jumlah pasukan yang besar. Ada di dalam pasukan tersebut, dalam barisan tersebut Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat-sahabat senior. Tetapi panglimanya, pemimpin ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Usama bin Zaid. Nabi tidak menunjuknya melainkan karena kemampuannya. Hari ini pemuda 18 tahun bisa apa? Selfie. Menghabiskan waktunya di dunia maya. Bahkan 18 tahun hari ini masih sibuk main game. Hura-hura di jalanan. Subhanallah. Kalau anda ini wahai saudaraku, 3.000 ini memiliki akidah yang kokoh, bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, memiliki keikhlasan, lalu anda semuanya disebar di seluruh Indonesia ini, Allahu Akbar. Bagaimana kuatnya bangsa ini. Tapi kalau seandainya 3.000 ini tidak paham akidah, tidak bisa membedakan antara tauhid dan syirik, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali namanya saja, bagaimana dia akan berjuang untuk umat ini, untuk bangsa ini? Orang yang berjuang untuk dunia itu lemah. Ketika dia tidak dapat kepentingannya, dia putus asa. Dia mundur. Orang yang berjuang untuk cita-cita yang mulia yaitu akhirat, dia rela melakukan apa saja untuk kebaikan-kebaikan yang didambakannya. Perhatikan kisah ini. Kisah ini dibawakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Bagaimana pemuda-pemuda memiliki cita-cita yang tinggi. Suatu hari duduklah 4 orang pemuda di pangkuan Ka'bah, di pelataran Ka'bah. Setelah mereka tawaf, menunaikan tawaf, lalu mereka duduk dan satu sama lainnya berkata, silahkan masing-masing ajukan permohonan dan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di sebaik-baik tempat di muka bumi. Silakan berdoa. Maka berdoalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Aku ingin menjadi khalifah bagi kaum muslimin. Menjadi khalifah, pemimpin besar kaum muslimin seperti presiden khalifah itu. Memimpin kaum muslimin, menegakkan agama Allah, menyebarkan keadilan, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Itu cita-cita dia. Kemudian yang satu lagi, yang kedua, yaitu Mus'ab bin Zubair. Dia berkata, aku bercita-cita, aku berkeinginan menjadi gubernur di Irak dan menikahi. Lalu dia sebutkan 2 wanita tercantik, terkenal di Irak ketika itu. Terkenal karena nasab dan keilmuannya. Ingin jadi gubernur. Abdullah bin Zubair abangnya, Mus'ab
bin Zubair ini adiknya. Cita-cita yang mulia untuk umat. Yang ketiga, Urwah bin Zubair. Dia pun berkata, aku bercita-cita, aku berkeinginan orang-orang menimba ilmu, mengambil ilmu fikih dariku. Keinginan doa 3 orang ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Zubair sempat menjadi khalifah. Salah seorang khalifah, pemuda yang menjadi khalifah, yang zuhud, takwa, pemberani, memimpin kaum muslimin ketika itu. Mus'ab bin Zubair juga pernah menjadi gubernur di Irak dan menikahi 2 orang wanita yang didambakannya itu. Urwah bin Zubair menjadi salah satu dari 7 orang ulama terkemuka di Madinah di masanya. Tinggal yang keempat, saudaraku. Yang keempat ini pun berkata, amma ana, adapun aku berharap Allah mengampuni diriku. La ilaha illallah. Setinggi apapun cita-citamu wahai saudaraku, menjadi apapun Anda setelah keluar dari sini, menyelesaikan pendidikan dari sini, pada akhirnya Anda pasti mengharapkan ampunan Allah. Itu yang tertinggi. Siapa yang tahu siapa pemuda ini yang bercita-cita dan berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini? Baik, jamaah sekalian, ada yang tahu pemuda yang keempat ini yang dijelaskan oleh Ustadz? Silakan ajukan tangan. Mungkin dari putri, baik untuk panitia yang di putri. Yang dari akhwat silakan. Silakan untuk standby. Jikalau ada putri yang bisa menjawab. Ada? Satuan praja sekalian. Tidak ada yang tahu? Coba. Alhamdulillah, karena saya juga masih belajar Ustadz, jadi mungkin menunggu pertanyaan dari Ustadz, jawaban dari Ustadz. Menunggu pertanyaan apa jawaban? Menunggu jawaban dari Ustadz. Pemuda tersebut adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar. Jadi saudaraku, saudariku, setinggi apapun cita-citamu setelah tamat dari IPDN ini, IPDN ya, jangan lupa kedudukan tertinggi. Selalulah ingin menjadi hamba Allah yang diampuni oleh Allah. Sehingga kapanpun, dimanapun, apapun pangkat dan jabatanmu, apabila engkau selalu mengharapkan ampunan Allah, engkau menyadari kelemahan dirimu yang tidak lepas dari dosa dan salah. Menjadi pemimpin yang adil bukan malaikat, dia pasti juga keliru, pasti bisa salah. Oleh karena itu seorang pemimpin harus selalu mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun jabatan engkau nanti wahai saudaraku di pemerintahan, engkau bukan malaikat. Kita ini gudang dosa dan salah. Ketika seseorang tidak pernah mengharapkan ampunan kepada Allah, dia adalah manusia yang angkuh dan sombong. Maka kehidupannya akan semakin berat, akan semakin jauh, akan semakin tersesat. Taubat, kesadaran kita bahwa kita ini manusia yang lemah, lalu kita bergantung kepada Allah, itulah yang membuat kita menjadi kuat. Baik saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pemimpin yang adil, amanah, kemudian bertakwa kepada Allah. Salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah selalu menunaikan ibadah. Selalu menunaikan ibadah. Coba lihat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, seorang pemimpin yang taat, rajin beribadah, adil, bertakwa, berani, sederhana. Subhanallah, kisah yang luar biasa. Pemimpin di dalam Islam disebut bahasa Arabnya apa? Imam. Imam. Oleh karena itu, pemimpin di dalam Islam bukan sekedar memimpin negara saja, dia juga memimpin sholat umatnya, rakyatnya. Maka dahulu khalifah sekaligus dia yang memimpin
sholat. Jadi antum-antum, anda juga harus bisa seperti itu. Ibadah harus benar, ibadah harus dijaga, harus bisa juga memimpin sholat. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu, beliau pernah berkata, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Allah jadikan aku mencintai dari dunia kalian itu. Kecintaanku kepada dunia kalian itu Allah jadikan kepada istriku dan parfum, wangi-wangian. Jadi sebagai manusia, saudaraku, sebagai manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintai bagian dari dunia ini, istrinya dan juga parfum. Tapi beliau berkata setelah itu, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah jadikan penyejuk mataku, penentram jiwaku dalam salat. Pemimpin yang tidak menunaikan salat, maka dia lemah, maka dia goyah, maka dia tidak punya kekuatan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita meminta pertolongan dengan sabar dan salat. Ista'inu bis sabri was salah. Pemimpin harus menjaga ibadahnya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai saudaraku, dalam keadaan sakit menjelang wafatnya. Beliau terbaring. Itu di hari Kamis atau Rabu. Itu di hari Rabu. Beliau wafat di hari apa? Hari apa? Senin. Beliau sakit lebih dari 10 hari. Nah, hari itu datang waktu sholat, beliau masih terbaring. Biasanya beliau sholat diapit, dengan kepala diikat karena sakit. Beliau diapit oleh Ali dan Al-Fadl, keluar dibawa ke tempat imam, beliau sholat. Kali ini datang Bilal mengumandangkan azan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada istri-istrinya, ambilkan aku air untuk berwudu. Beliau dalam keadaan sakit, ingat. Lalu beliau pun berwudu, kemudian beliau basahkan kepalanya supaya segar. Beliau pun berusaha bangkit sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau berusaha bangkit, tiba-tiba beliau jatuh pingsan. Sallallahu alaihi nabi. Pingsan. Keluarganya menunggu. Kaum muslimin di masjid semuanya menunggu beliau keluar dari rumah. Karena rumah beliau berdampingan dengan Masjid Nabawi. Kemudian beliau siuman. Lalu beliau berkata, as-sallan nas? Apakah manusia sudah salat? Qalu, la ya Rasulullah, hum yantazirunak. Belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggumu. Karena ini imam, pemimpin yang ditunggu ini. Lalu beliau meminta kembali air. Ambilkan aku air. Lalu beliau mengulangi wudu lagi. Kemudian beliau siramkan ke kepalanya. Setelah itu beliau berusaha bangkit. Ketika beliau berdiri jatuh pingsan lagi. Allahu Akbar. Setelah beberapa saat beliau sadar lagi, siuman. Beliau kembali bertanya, as-sallan nas? Apakah manusia, orang-orang sudah salat? Belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggumu. Lalu ketiga kalinya beliau meminta air, beliau berwudu lagi, disiramnya kepalanya, kemudian beliau bangkit dan jatuh pingsan lagi. La ilaha illallah. Semoga salawat dan salam tercurah untuk beliau, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya beliau siuman. Ketika itu tahulah beliau tidak sanggup lagi untuk keluar. Barulah beliau memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin salat. Muru Abu Bakrin liyusalliya bin nas
wakilnya, karena beliau calon pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan wahai saudaraku, bagaimana usaha beliau untuk menjadi suri tauladan dalam menunaikan ibadah fardu yang pertama ini. Pemimpin, contoh bagi rakyatnya, bagi keluarganya, bagi bangsanya untuk menjalankan perintah Allah. Kalau seorang pemimpin tidak taat menjalankan perintah Allah, bagaimana dia akan mematuhi undang-undang? Dan bagaimana rakyat akan meneladani dan mencontohnya? Beberapa tahun sesudah itu, di tempat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri memimpin salat, terjadi peristiwa yang menakjubkan. Wafat Rasulullah, digantikan oleh Abu Bakar jadi khalifah. Lalu wafatlah Abu Bakar, digantikan oleh Umar menjadi khalifah. Umar radhiyallahu anhu. Suatu subuh beliau pergi sholat, memimpin kaum muslimin di masjid. Beliau berdiri di tempat di mana dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Beliau rapikan barisan kaum muslimin, saf-safnya, sehingga ketika beliau benar-benar yakin saf sudah rapat, lurus, rapi, beliau pun menghadap kiblat dan beliau memimpin sholat sebagaimana dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat. Beliau pun bertakbir, Allahu Akbar. Tetapi ternyata di belakang beliau radhiyallahu anhu, di saf terdepan ada seorang majusi, orang Persia, munafik yang menyamar ikut sholat di situ dan sudah menyiapkan belati khanjar, belati Arab khanjar yang sudah dibubuhi racun. Terdengar bacaan merdu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dalam sholatnya. Beliau menangis terisak-isak, sahabat pun larut dalam kekhusyukan. Tiba-tiba orang majusi ini mencabut belatinya dan dihantamkannya bertubi-tubi ke tubuh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sedang sholat ini, sehingga roboh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di tempat sholat itu, di mihrab itu, bersimbah darah. Tidak cukup itu, orang majusi ini menyabetkan belatinya ke kiri dan ke kanan sehingga beberapa orang sahabat pun terluka, bahkan ada yang gugur, sampai akhirnya sahabat berhasil menangkap dia. Umar sang khalifah pingsan, Amirul Mukminin pingsan. Salat subuh ya. Lalu diangkatlah ke rumahnya. Salat dilanjutkan oleh Abdurrahman bin Auf. Mereka ini semuanya pemimpin-pemimpin. Kemudian Umar sadar dari pingsannya. Darah mengucur dari lukanya. Ususnya terburai. Tahukah engkau wahai saudaraku, ketika beliau siuman sadar, apa yang pertama terucap dari lisannya? Apakah beliau mengeluh, bawa saya ke rumah sakit, panggilkan dokter, tabib? Tidak. Pemimpin pantang mengeluh, apalagi di hadapan rakyatnya. Tidak. Kalau pemimpin banyak mengeluh, bagaimana rakyatnya nanti lemah. Pemimpin yang bertauhid, pemimpin yang ikhlas, lihat. Ketika dia siuman, langsung dia berkata, dia ingat amal dia terakhir tadi sebelum pingsan apa? Salat belum selesai. Makanya dia berkata, as-salat nas, apakah manusia sudah selesai salat? Itu yang pertama teringat oleh dia, persis seperti perkataan Nabi SAW. As-salat nas, apakah manusia sudah salat? Jadi pemimpin, kalau dia bisa menjaga ibadahnya ini, insya Allah dia akan kuat memimpin wahai saudaraku. Ali bin Abi Thalib begitu juga. Sedang pergi sholat subuh.
Di tengah jalan ditikam oleh orang Khawarij dengan belati yang beracun juga, yang akhirnya beliau wafat karena itu. Banyak sahabat-sahabat, pemimpin-pemimpin dahulu gugur ketika beliau menunaikan ibadah yang fardu ini. Tidak ada keberuntungan, tidak ada kemenangan bagi orang-orang yang tidak menegakkan sholat. Bagaimana engkau akan menegakkan bangsa ini jika agamamu tidak tegak? Dan sholat adalah tiang agama ini. Jika engkau bisa menegakkan tiang agama ini, wahai saudaraku, engkau akan bisa menjadi tiang negara ini. Ingat itu. Jika engkau bisa menjaga, menegakkan tiang agama ini, engkau akan bisa menjadi tiang yang menopang negara ini. Seorang pemimpin, wahai saudaraku, wahai saudariku, haruslah memiliki akhlak yang mulia, lemah lembut, kasih sayang, menghargai, menghormati, santun, dermawan. Ini sifat-sifat pemimpin yang sulit kita dapatkan hari ini. Nabi kita yang mulia, kenapa dia dicintai dan disegani? Dicintai oleh sahabat-sahabat dan rakyatnya, disegani oleh lawan-lawannya, karena sifat kasih sayang tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Dengan rahmat dari Allah lah engkau, hai Muhammad, bisa bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Kalau engkau kasar, keras, hatimu kasar dan keras, akhlakmu kasar dan keras, niscaya manusia akan lari dari sekelilingmu. Kadang-kadang ada orang memimpin cepat kali waktunya. Kadang-kadang ada orang memimpin dengan kasar, keras, tetapi orang tetap suka kepada dia. Ketahuilah, sukanya itu bukan dari sini. Bisa jadi suka karena takut. Bisa jadi suka karena ada kepentingan-kepentingan. Bisa jadi dia suka karena ingin memanfaatkan kita. Ketika dia tidak dapat lagi apa yang diinginkannya, dia tidak setia lagi kepada kita, tidak loyal, tidak cinta, tidak suka kepada kita. Jadi meraih cinta dan suka bukan berarti harus dengan sikap yang keras, kasar dan kaku, tidak. Tetapi dengan kasih sayang, dengan kelembutan yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlak yang mulia, menghargai yang lebih tua, menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda. Apa kata Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, tidak termasuk umatku, man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Makanya Nabi enggak ada bersikap kasar dan keras. Padahal Nabi orang yang paling kuat. Bahkan dalam mensikapi kesalahan-kesalahan bawahannya, memperbaiki kesalahan bawahannya, beliau tetap bersikap bijaksana, lembut, kasih sayang, penuh perhatian. Dan beliau terkadang juga menghukum, tetapi menghukumnya itu dengan kasih sayang. Kalaulah bukan waktu yang sempit, saya akan ceritakan kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana Rasulullah memperbaiki kesalahan bawahan-bawahannya. Kadang ada dengan tegas, kadang ada dengan kasih sayang, lembut. Tetapi tegasnya itu bukan karena benci, karena cinta dia kepada sahabat-sahabatnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, siap. Apalagi tadi poin-poinnya saya kemarin belum disampaikan, selain tentang pemimpin negara, apalagi tadi? Apa Ustaz, materinya itu tentang kepemimpinan dalam Islam, kemudian kisah-kisah teladan dan bekal ilmu syariat Islam tentang pemuda untuk menjenjang masa pernikahan Ustaz. Seperti itu. Karena insyaallah dari tingkat 4 ini Ustaz, pekan depan insyaallah rencananya akan dikukuhkan sebagai pamong praja muda Ustaz. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Tadi juga saya sudah contohkan beberapa kisah-kisah ya tentang pemuda dan pemimpin
secara singkat. Saya akan berikan beberapa contoh lagi. Seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah As-Saqafi. Beliau ini penakluk India, Pakistan, dan Bangladesh yang menyebarkan Islam di sana, dan yang pertama membentuk kerajaan atau negara Islam di sana. Sebelumnya penuh dengan kesyirikan. Umurnya ketika itu 17 atau 18 tahun. Subhanallah. Beliau terkenal tawadhu, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dekat dengan ahli ilmu dan para ulama. Suatu ketika beliau dalam peperangan melawan orang-orang Mongol, daerah Mongol dan Cina sana, orang-orang musyrikin di zaman itu. Peperangan yang dahsyat, dan beliau tetapkan peperangan itu akan beliau adakan hari Jumat di sebuah lembah. Beliau pilih hari Jumat karena di hari itu kaum muslimin di berbagai pelosok negeri sedang sholat Jumat, dan beliau sudah mengirimkan pesan agar kaum muslimin mendoakan mereka. Sebelum peperangan terjadi, beliau memerintahkan kepada beberapa orang ajudannya, carikan saya Al-Imam Muhammad bin Wasi'. Imam Muhammad bin Wasi', seorang ulama yang ikut ketika itu berjuang. Dicarilah, dan mereka dapati Muhammad bin Wasi' ini sedang berdoa kepada Allah sambil menunjukkan tangannya, jari telunjuknya ke langit. Maka dilaporkanlah kepada sang panglima Muhammad bin Maslamah, kata mereka, Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala sedang berdoa dan mengacungkan jarinya ke langit. Apa kata sang panglima? Demi Allah, satu jari telunjuk Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala lebih aku cintai dan aku sukai dari 1000 pedang yang dihunus oleh para pemuda. Karena ini ulama. Ini menunjukkan dia menghargai, memuliakan dan menghormati ulama. Dan pemimpin harus dekat dengan ulama. Ulama itu mendampingi dia, memberi nasihat kepada dia, mengingatkan dia ketika keliru, mengajarkan dia ilmu agama. Tidak boleh dia menjauhkan diri dari para ulama. Lalu terjadilah peperangan. Ringkasnya, kaum muslimin menang. Salah satu rampasan perang ketika itu, wahai saudaraku, rampasan perang itu patung atau berhala emas, ya, berhala atau patung sapi yang terbuat dari emas, kepalanya, kepala sapi. Dipanggillah Imam Muhammad bin Wasi' itu menghadap, lalu diserahkan kepada dia patung kepala sapi yang terbuat dari emas itu, diserahkan kepada dia. Apa kata sang panglima? Wahai imam, kami yakin kemenangan kaum muslimin ini setelah pertolongan Allah juga dengan berkah doa engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata sang imam? Bukan sambil menangis, dia tolak patung emas itu dan dia katakan, bukan untuk ini aku ikut berjuang bersamamu, bukan untuk ini aku ikut bersama kalian. Lalu beliau pun tepis patung itu dan beliau pun berpaling meninggalkan majelis itu. Akhlak, adab Muhammad bin Maslamah kepada ulama, dan juga zuhudnya ulama ini terhadap dunia. Apabila ada pemimpin bersama ulama seperti ini, insya Allah dia akan memimpin dengan baik. Tapi kalau pemimpin itu berteman dengan orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang membisikkan yang tidak baik, mengajaknya hura-hura,
menghambur-hamburkan harta, maka bagaimana umat dan bangsa akan hidup dengan makmur. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin bukan hanya pemimpin negara. Pemimpin juga pemimpin keluarga. Engkau kelak bisa jadi ada yang menjadi pemimpin di institusinya atau di tempat dia menjabat. Bisa jadi juga Anda suatu saat nanti menjadi pemimpin di tengah keluarga. Dan ingatlah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang sahih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Ar-rajulu, seorang laki-laki, pria, ra'in fi ahlihi, pemimpin di tengah keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan diminta pertanggungjawaban kelak atas apa yang dia pimpin. Bekal apa yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin di tengah keluarganya? Sudah pasti adalah ketakwaan, keikhlasan, akidah tadi. Akidah itu pemimpin. Wanita-wanita juga pemimpin di bidang dia, juga harus wajib memiliki akidah. Suami, ayah yang paham akidah, memiliki akidah, pasti akan melahirkan generasi-generasi yang kuat juga. Sedini mungkin dia ajarkan kepada anaknya keimanan kepada Allah, keberanian di jalan Allah, ketakwaan, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari orang tua yang bertakwa. Anda barangkali pernah mendengar seorang pemimpin yang adil, keturunan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, menjadi khalifah Bani Umayyah dan sangat terkenal. Siapa yang tahu yang di belakang? Siapa yang tahu namanya yang di belakang? Baik, ada yang tahu bagian belakang? Silakan acungkan tangan. Khalifah yang menjadi keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang bagian belakang? Coba wanita praja. Baik, untuk rekan-rekan wanita praja, mungkin panitia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setahu saya yang keturunan dari Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Naam, ahsanti. Benar wahai saudariku, benar sekali, beliau adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Alhamdulillah. Silakan mendapat hadiah. Untuk panitia silakan diserahkan hadiahnya berupa buku Fikih Sunnah Wanita. Ini penting ini. Wanita memahami fikih yang berkaitan dengan wanita. Semoga bukunya, hadiahnya bermanfaat wahai saudariku. Baik. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini lahir dari keturunan yang soleh. Kisahnya begini. Suatu malam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan-jalan di kota Madinah, di gang-gang, di jalan-jalan kota Madinah. Kalau istilah sekarang apa? Belusukan ya. Belusukan, Ustaz. Jadi kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, malam hari ketika manusia sudah tidur, rakyatnya sudah tidur, dia keliling nih. Dia periksa kota yang dia pimpin. Bagaimana kondisi rakyatnya? Keliling dia didampingi salah seorang pembantunya. Sampai akhirnya dia merasa letih, lalu dia beristirahat, bersandar di dinding sebuah rumah. Malam hari. Tiba-tiba terdengar percakapan dua orang wanita di dalam rumah itu. Terdengar oleh Umar dari balik tembok. Ada seorang ibu-ibu memerintahkan anaknya, "Ya binti, wahai putriku, ya bunayyah,
wahai Ananda putriku, bangun, campurkan susu itu dengan air. Ternyata rumah itu milik seorang wanita pedagang susu. Lalu dia memerintahkan putrinya mencampur susu dengan air. Jadi tidak murni lagi. Umar mendengar. Apa kata putrinya? Putrinya berkata, ya Ummah, wahai ibunda, tidakkah engkau tahu bahwasanya Amirul Mukminin sudah mengumumkan barang siapa yang ketahuan memalsukan atau mencampurkan air dengan susu, maka akan dihukum. Apa kata sang ibu? Anakku, kita sekarang di rumah kita, hari telah larut malam, Umar tidak akan tahu. Sudahlah, campurkan saja. Umar mendengar. Sudah campurkan. Sang anak tetap tidak mau dan dia berkata, wahai ibunda, jika Umar tidak melihat, tidak mengetahui, makanya Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Dan saya tidak akan mematuhi Umar di hadapannya lalu mengkhianati Allah di belakangnya. Tidak. Dia takut kepada Allah. Walaupun Umar tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu. Maka dia tidak mau memalsukan atau mencampurkan susu itu dengan air. Umar kagum mendengar anak gadis ini. Umar langsung bergegas pulang. Dikumpulkannya keesokan hari anaknya. Anak-anaknya dikumpulkan. Putra-putranya. Lalu dia katakan, siapa di antara kalian yang mau menikah? Saya akan nikahkan sekarang. Enak kan punya ayah seperti itu? Kalau sekarang kan susah, udah mau nikah. Ya Pak, saya ini kan udah mau tamat, ini mau wisuda. Ini udah boleh nikah belum? Kamu ini belum jelas lagi kemana ditempatkan, sudah mau nikah. Gimana nanti menafkahi anak istrimu? Orang tua zaman sekarang terlalu cemas dan khawatir. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." Di langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Jangan pernah takut terhadap rezeki, wahai saudaraku. Ya, bukan manusia yang memberi rezeki. Nah, kembali cerita tadi, ayah tadi Amirul Mukminin bertanya kepada anaknya, siapa kalian yang mau menikah? Semuanya diam. Akhirnya ada sampai-sampai Umar berkata, kalau bukan karena saya sudah tua, saya akan nikahi wanita itu. Lalu akhirnya ada seorang anaknya yang berkata, saya siap menikah wahai ayahanda. Lalu dinikahkanlah dengan wanita itu. Wanita miskin, biasa, tetapi memiliki akidah, takut kepada Allah. Nah, dari pernikahan itulah kelak lahir Umar bin Abdul Aziz, keturunannya. Lihat, orang tua yang memiliki akidah akan melahirkan generasi yang juga memiliki akidah seperti Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz pun dididik dan dibina oleh ayahnya sebagai seorang pemimpin. Ayahnya juga seorang pejabat waktu itu di Syam. Dikirim Umar bin Abdul Aziz sekolah ke Madinah, belajar di Madinah. Belajar. Dan dia pesankan kepada gurunya yang mengawasi Umar bin Abdul Aziz, perhatikan anak saya ini, jangan sampai dia lalai menuntut ilmu. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz ini terlambat hadir di majelis tempat dia belajar. Kenapa? Sibuk mengurus rambutnya. Karena sibuk mengurus rambutnya terlambat dia, dikadukan oleh gurunya. Kirim surat kepada ayahnya di Syam, dia di Madinah, bahwa Umar bin Abdul Aziz dikirim kepada Abdul Aziz ayahnya, terlambat belajar karena sibuk mengurusi rambutnya. Langsung diperintahkan oleh bapaknya, dibotak dia. Langsung digundul, dibotak agar tidak sibuk lagi karena rambutnya. Zaman dulu kan rambut orang kan panjang. Ya. Rasulullah SAW rambutnya sampai ke bahunya. Jadi digundul, dipotong rambutnya agar tidak sibuk mengurus rambut lagi di hadapan cermin, di depan cermin. Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang adil, pemimpin yang zuhud. Walaupun sebentar pemerintahannya, bisa dihitung jari tahun pemerintahan dia. Tahukah Anda kekuasaan yang dia pimpin ketika itu?
seluruh jazirah Arab, seluruh benua Afrika, hampir seluruh benua Afrika, kemudian Rusia sekarang, Uni Soviet, semua Rusia sekarang seluruhnya kecuali Moskow saja waktu itu belum takluk. Kemudian Andalus juga, Spanyol, itu juga berada di bawah kekuasaannya. Lihat besarnya negara yang dia pimpin ketika itu. Di zaman itu susah membagikan zakat dan sedekah karena makmur rakyat ketika itu. Kaya raya. Karena adil, bertakwa. Dari siapa dia lahir? Dari dua orang tua yang memiliki akidah. Bekal pertama, Anda jika ingin menjadi pemimpin di rumah tangga Anda, menjadi seorang suami dan ayah yang baik, miliki, pahami, yakini, pegang teguh akidah yang kokoh bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Yang kedua, ingat saudaraku, kalian di sini dididik dengan pendidikan yang disiplin, yang mungkin juga keras, ya. Tetapi ketika Anda sudah berkeluarga, Anda berhadapan dengan seorang wanita. Wanita bagaimanapun dia, walaupun dia wanita praja, tamat dari sini dia tetaplah wanita juga. Walaupun kalau berjalan di sini begini dia gagah ya, maaf saudariku, ya. Tapi dia tetaplah seorang wanita. Naluri wanita itu ingin disayang, ingin dikasihi, dipergauli dengan lembut, tidak dikasari, tidak disakiti. Itu naluri seorang wanita. Maka tidak boleh seorang suami itu berlaku kasar, keras, main tangan terhadap istrinya. Enggak boleh. Wanita, kata Nabi, diumpamakan dalam hadis yang lemah seperti gelas kaca, mudah retak dan pecah. Ketika dia sudah pecah, sulit memperbaikinya. Wanita, kata Nabi SAW, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau paksa luruskan dengan sekuat tenaga, dia akan patah. Kalau tidak engkau luruskan, dia akan bengkok terus. Itulah sifatnya. Maka engkau harus pandai bersiasat terhadap istrimu. Wanita, maaf saudaraku wanita, disifatkan oleh Nabi SAW kurang akal dan agamanya. Maaf, kurang akal dan agama ini bukan merendahkan. Maksud kurang akal, kesaksian seorang wanita di pengadilan kalau dalam Islam itu 2 berbanding 1. 1 laki-laki, 2 wanita. Kenapa? Karena wanita mudah terpengaruh emosinya. Jadi butuh 1 orang penguat. Kemudian kurang agama, maksudnya wanita ini mengalami haid, nifas, sehingga ketika haid dia tidak bisa puasa dan tidak bisa sholat, berbeda dengan laki-laki. Maka dianggap kurang akal dan agamanya. Nah, kalau ada laki-laki Allah tunjuk dia sebagai pemimpin bagi keluarga rumah tangganya. Tidak bisa dia memimpin wanita dengan adil, lembut, penuh kasih sayang, penuh perhatian. Laki-laki ini lebih kurang lagi akal dan agamanya. Nabi itu bersabda SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Kalau Anda tidak bisa memimpin rumah tangga dengan baik, bagaimana akan memimpin rumah tangga yang lebih besar, yaitu negara, kampung, kecamatan, kelurahan misalnya. Sedangkan rumah tangga aja amburadul, bobrok, tidak bisa adil, tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, zalim. Tidak bisa. Oleh karena itu Nabi bersabda, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang paling baik untuk istriku, untuk keluargaku. Rasulullah SAW tidak pernah memukul wanita, istrinya. Beliau tidak pernah memukul kecuali dalam perang.
dalam pertempuran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau orang yang paling lapang dadanya menghadapi sikap-sikap wanita yang kadang sangat cemburu, kadang kekanak-kanakan, kadang tidak bisa dicerna oleh akal sehat kita. Kadang sikap wanita itu mengalahkan akal seseorang. Tapi Rasulullah bisa lapang dadanya untuk itu. Banyak contohnya, banyak kisahnya. Waktu kita saja yang tidak cukup ini. Ya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Pemimpin, baik pemimpin negara, pemimpin rumah tangga, harus memiliki keberanian. Dia harus berada terdepan untuk menjaga kehormatan negaranya, kehormatan rakyatnya, kehormatan keluarganya, rumah tangganya. Pernah suatu malam, wahai saudaraku, suatu malam terdengar suara menggelegar di kota Madinah. Suara yang menggelegar, sehingga penduduk kota Madinah tersentak bangun. Para laki-laki segera lari menuju kudanya, menyiapkan pelana kuda, menghunus pedang, langsung memacu kudanya ke arah suara itu. Malam hari, ketika mereka sedang memacu kuda, di tengah jalan berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah pulang dari arah suara itu. Di atas seekor kuda tanpa pelana, dengan pedang di punggungnya. Beliau pun menenangkan kaum muslimin, para laki-laki yang lainnya. Jangan takut, jangan cemas, itu hanya suara laut yang menggelegar. Jarak antara kota Madinah dengan laut kurang lebih 200 kilo. Terdengar suara gelombang, mungkin entah air bah, entah tsunami, entah apa ketika itu terjadi. Terdengar suara sampai ke kota Madinah sehingga orang kaget. Belum lagi orang sampai, Rasulullah sudah pulang dari sana. Sendiri, seorang diri, menunjukkan apa? Keberanian. Pemimpin harus dia yang membela rakyatnya. Jangan, ayo, dia di belakang saja kan. Menyelamatkan diri dahulu, tidak. Apalagi di rumah tangga, harus bisa membela kehormatan rumah tangganya, harus bisa membela anak-anaknya, menanamkan keberanian kepada anak-anaknya. Tentu keberanian yang pada tempatnya. Saudaraku, bercerita tentang pemimpin, keluarga, rumah tangga itu panjang sekali. Barangkali nanti dalam tanya jawab bisa dikembangkan ya. Siap Ustaz, Saya insyaallah. rasa karena waktu sekarang sudah pukul 21.12. Siap. Tentu banyak yang ingin bertanya. Biarlah lebih baik kita berikan kesempatan untuk bertanya jawab. Allahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz atas penjelasannya kepada kami semua. Sekali lagi kami sampaikan kepada jemaah sekalian dan para penonton live streaming bahwasanya kita sedang melaksanakan tablik akbar dengan judul Langkahku Setelah Ini di Gedung Balai Rung Rudini IPDN, dan juga telah hadir bersama kita di jemaah sekalian para praja putra dan putri dan beberapa pembina IPDN dan juga rekan-rekan kita dari Universitas Pajajaran dan ITB. Dan juga pembina kita yaitu ustadz-ustadz dari Kampung Santri Cilembu. Baik, alhamdulillah kita masuk kepada sesi tanya jawab. Saya tanya dulu kepada jemaah sekalian. Kita bacakan pertanyaan dari kertas dulu atau langsung bertanya kepada ustadz? Pertanyaan langsung dulu. Baik. Untuk panitia mohon disiapkan. Baik, untuk yang putra kita berikan 3 penanya dan putri kita berikan 2 penanya. Kita berikan kesempatan 2 penanya. Baik, untuk sisi kiri ada yang ingin bertanya? Sisi kiri dulu. Belum. Baik, sisi tengah silakan. Saudara Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin memperkenalkan diri. Nama Oki Kairi, asal pendaftaran Riau, Kota Pekanbaru. Sebelum bertanya, saya sangat berharap semoga kita, terutama di sini panitia, dapat berkoordinasi dengan pihak pengasuhan agar dapat menambahkan durasi waktu, karena sesi tanya jawab di sini kita juga mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang timbul di hati kita. Dan kemudian saya juga berharap terutama mengajak diri saya pribadi dan rekan-rekan sekalian untuk
kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Suriah, Rohingya maupun di belahan dunia dan di daerah lainnya di waktu-waktu mustajab, di waktu-waktu kita dan di dalam sholat kita. Baiklah Ustadz, saya ingin bertanya, ada 3 hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama sesuai dengan tema. Kita tahu tema kita itu kemana langkahku setelah ini. Yang saya ingin tanyakan, kebetulan saya juga tingkat 4 dan mayoritas di sini tingkat 4. Yang ingin saya tanyakan ketika berhadapan di lapangan, kita juga ketahui tadi Ustadz menyebutkan fitnah wanita merupakan fitnah terbesar. Mungkin sudah jelas clear. Yang saya ingin tanyakan bagaimana atau apa yang harus saya lakukan, yang kami lakukan ketika kami dihadapkan ketika kami sudah mulai bekerja dan menjadi seorang pemimpin. Misalnya seperti ini, ada misalnya perayaan-perayaan agama-agama lain yang kita di sana pemimpin harus menghadirinya, sementara kita ketahui haram hukumnya. Jangan ketika nanti kita menolak malah kita tidak melaksanakan perintah atasan maupun intoleran terhadap agama lain. Yang kedua, Mungkin yang ingin satu pertanyaan dulu, nanti dibagi kepada jamaah yang lain. Insyaallah mungkin pertanyaan-pertanyaannya akan diwakilkan ke jamaah yang lain supaya diberikan kesempatan yang lain juga. Afwan. satu lagi kalau bisa tambah. Satu. Terakhir. Oh ya, silakan. Ini pertanyaan yang selalu muncul di hati saya ya. Kita tahu Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan, yang artinya mulai dari dia bangun sampai tidur kembali segalanya tentu kita harus meniruti atau mengikutinya, terutama dalam hal beribadah. Yang ingin saya dan timbul pertanyaan, Nabi Muhammad SAW mengatakan akan ada 73 golongan dalam Islam, artinya terpecah-pecah. Dan kemudian ada lagi perkataan yang ketika ada hal-hal yang baru yang tidak sesuai dengan ajaranku maka tidak akan terhitung. Artinya di sini dapat dikatakan merupakan adanya penambahan dalam agama. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada kemungkinan, apakah ada hal yang kemungkinan Nabi Muhammad lupa alfa maupun kilaf sehingga tidak tersampaikan terutama dalam beribadah pada saat ini. Syukron, jazakallah khair. Baik, ada 2 pertanyaan tadi dari saudara kita. Pertanyaan yang pertama awalnya bertanya tentang fitnah wanita, kemudian tiba-tiba berubah tentang mensikapi apabila di lapangan dihadapkan kepada misalnya permasalahan-permasalahan seperti ada perayaan-perayaan ya. Jadi berubah jalur pertanyaannya ini. Tapi nggak apa-apa, berarti itu sebenarnya ada 2 pertanyaan dalam 1 pertanyaan. Bertanyakan masalah wanita pertama. Masalah wanita, wahai saudaraku, bagaimana kita bisa terjaga dari fitnah wanita? Karena ketika engkau nanti telah bertugas, tentu bagaimanapun karena kondisi bangsa kita dan masyarakat kita yang memang masih awam terhadap agama dan kehidupan yang campur baur dan seterusnya, pasti godaan-godaan itu ada. Baik godaan itu dari diri kita sendiri, hawa nafsu, atau dari lawan jenis kita. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang pertama. Sikap yang pertama, wahai saudaraku, jika engkau sudah sanggup untuk membiayai kehidupan berkeluarga, menikah itu yang paling aman. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak muda, yang dipanggil anak muda kan? Barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki ba'ah, kesanggupan, kemampuan untuk menafkahi pernikahan dan juga kehidupan setelah menikah itu, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah akan lebih bisa membantunya menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram. Kedua, juga bisa menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Tapi di zaman sekarang ternyata ada menikah pun godaan juga berat. Ya. Lantas bagaimana Ustaz? Saya sudah nikah tapi masih juga tergoda. Tingkatkan ibadah. Tingkatkan ibadah fardu jaga, kemudian ibadah sunnah. Maka kan Rasulullah anjurkan puasa, ibadah sunnah, puasa Senin Kamis, puasa 3 hari dalam sebulan. Ibadah fardu jaga. Ketiga, jaga pergaulan. Jaga pergaulan. Keempat, ingat akhirat, kematian. Karena kematian tidak mengenal usia.
tidak mengenal pangkat. Ya. Jadi ketika kita selalu mengingat apa bekal yang akan saya bawa, takut kita kehidupan setelah mati, pasti kita akan berusaha menjaga diri kita. Ini mensikapi fitnah wanita. Kedua, bagaimana Ustaz? Ketika saya di lapangan, kan itu tadi. Misalnya kami telah bertugas, kami dihadapi oleh misalnya ada perayaan-perayaan yang mungkin beda agama dan segala macam. Sementara tuntutan jabatan dan tugas menuntut kami misalnya harus menghadiri, ya, dan segala macam. Kalau kami tidak jalankan, kami bisa ini tidak mematuhi atasan atau tidak menjalankan aturan. Kalau kami jalankan, kami tahu ini bertentangan dengan apa yang kami yakini. Apa sikap kami? Saudaraku, ini ujian yang Allah berikan kepada kita. Di tengah kondisi umat yang serba majmu' ini, kita diuji. Dan pejabat-pejabat, orang-orang yang memiliki jabatan tugas di kenegaraan, berada di negara yang bukan negara murni Islam. Di sana juga ada umat-umat lain. Mau tak mau tuntutan undang-undang yang dibuat di negara itu mau tak mau membuat dia harus menunaikan tugas dan tanggung jawab dia. Nah, mudah-mudahan hati Anda, akidah Anda tetap kokoh dan teguh dengan keyakinan Anda. Walaupun suatu ketika Anda dalam menjalankan tugas mau tak mau harus menghadiri, tetapi hati harus tetap berpegang teguh. Harus tetap keyakinannya kuat. Karena bagaimanapun agama bagimu adalah agamamu. Bagi kami adalah agama kami. Sekalipun Anda misalnya terpaksa menghadiri kegiatan tersebut, tapi akidah dan keyakinan Anda tidak boleh goyah dan tidak boleh berubah. Harus tetap mentauhidkan Allah. Minimal pengingkaran itu di hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Ya. Fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, kalau sanggup rubah dengan tangannya, kalau tidak sanggup dengan lisannya, memberi nasihat. Kalau tidak sanggup dengan hatinya, itulah dia selemah-lemahnya iman. Dan kita memang berada di zaman keimanan yang sangat lemah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar, solusi bagi umat ini agar bisa masing-masing menjalankan, umat Islam menjalankan agamanya dengan baik pula, menegakkan akidahnya dengan baik pula, dengan tetap bisa menjaga toleransi terhadap umat-umat yang lainnya, namun tetap bisa mempertahankan agamanya. Ya. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada putri atau wanita praja. Silakan untuk panitia difasilitasi. Baik, bagi yang putri yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ya. Mengenai apakah boleh seorang wanita menjadi pemimpin meskipun yang dipimpin adalah kaum wanita saja? Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyaka jazakillahu khairan. Baik, apakah boleh seorang wanita menjadi pemimpin sekalipun yang dipimpinnya adalah kalangan wanita saja? Tidak ada masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukankah mengatakan di dalam hadisnya, "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha." Perhatikan, kan pemimpin itu. Seorang wanita juga adalah pemimpin di rumah suaminya. Ini contoh. Bagaimanapun dia juga bisa memimpin, dan wanita bisa memimpin di kalangan dia, atau wanita memimpin di bagian-bagian yang bukan menjadi pemimpin besar yang memimpin dan menentukan kebijakan-kebijakan maslahat manusia. Di dalam Islam itu sudah menjadi
bagian dari ajaran Islam. Kalau untuk pemimpin besar yang menentukan, pemimpin yang menentukan kebijakan-kebijakan untuk maslahat umum, maslahat besar, pemimpin umat, maka di dalam Islam pemimpin adalah laki-laki. Tetapi di bagian-bagian tertentu wanita bisa memimpin. Misalnya ada institusi bagian wanita, dia memimpin di kalangannya, entah memimpin sekolah atau memimpin di sebagai kepala sekolah atau di bagian-bagian tertentu, bagian bidang wanita. Kan ada menteri urusan wanita kan, ada bagian wanita. Masa urusan wanita laki-laki pula, kan nggak mungkin juga. Nah, jadi kalau sesuai bidang-bidangnya dan tidak bertentangan dengan syariat, bisa dia menjalankan amanah itu dan tidak melanggar agama, bisa dia jaga etika-etikanya. Mudah-mudahan itu menjadi pahala bagi dia untuk memajukan dan juga menjaga kaumnya, yaitu para kaum wanita. Allahu a'lam bissawab. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan. Bismillah, afwan Ustaz. Jadi pemimpin yang adil haruslah berlandaskan dengan akidah. Pertanyaan, jika anak ingin menikah untuk menyempurnakan separuh agama agar terhindar dari yang haram, namun orang tua tidak setuju, lebih utama menikah atau berbakti pada orang tua, Ustaz? Kemudian pertanyaan lain, Ustaz. Satu dulu. Berhubungan, Ustaz. Oh, berhubungan. Maksudnya lebih mengutamakan menikah atau berkarir dulu, Ustaz? Itu. Ini mukaddimahnya lain, pertanyaannya lain. Mukaddimahnya disebutnya pemimpin yang adil haruslah memiliki akidah yang benar. Tanyanya masalah nikah. Saya kira pertanyaannya tadi masalah pemimpin, tapi nggak apa-apa, kita jawab. Saya kira tadi pertanyaannya, apakah menikah juga harus memiliki akidah yang benar? Seperti itu. Baik, ketika saya ingin menikah, tetapi orang tua saya belum mengizinkan, apakah saya lebih mendahulukan orang tua saya, ataukah saya terus menikah? Kita lihat dahulu alasan orang tua ketika tidak mengizinkan. Kalau yang bertanya adalah laki-laki, dia sudah sanggup menikah, sudah punya pekerjaan, bisa menafkahi, maka tidak ada hak orang tua untuk menghalanginya. Karena menikah itu hak pribadi, individu. Ibadah yang Allah syariatkan untuk setiap individu. Maka tidak boleh orang tuanya menghalangi. Bahkan kita menganjurkan kepada orang tua, nikahkan para pemuda-pemuda itu agar selamat dari fitnah, pergaulan bebas. Akibat orang tua mempersulit, menghalangi para pemuda menikah, makanya terjadi banyak pergaulan bebas. Karena bagaimanapun dia seorang manusia normal, sehat, kuat, pemuda. Apalagi masa muda itu, masa yang sangat bergejolak. Lalu dikekang dan dihalangi, meledak nanti. Gak bisa. Islam syariatkan jalan yang benar agar bisa dia menyalurkan hasratnya dengan jalan yang benar pula, sehingga menjadi sebuah ibadah, yaitu dengan menikah. Jadi pertama, tidak ada hak orang tua untuk menghalangi dia menikah. Tapi sebagai anak, hendaknya lah menghargai dan menghormati orang tua. Berbicaralah yang baik kepada orang tua, berikan pemahaman, minta izin kepada dia. Mungkin dia belum yakin juga, kenalkan calon istri kita itu. Mungkin dia belum tahu siapa sih calon istri anak saya ini. Dia masih ragu. Tapi setelah dilihatnya, datang, kenal dia calon istri itu, subhanallah, ternyata calon istri anak saya cantik. Ternyata taat beragama, santun, ramah, lembut, senang dia. Wah, kalau memang begini udahlah nikah, cocok ini. Nah, kan enak. Tapi kadang-kadang dia ragu. Makanya kalau memang sudah ada calon, minta bawa orang tuanya biar kenalan, kan? Berkenalan. Akhirnya orang tua pun jadi kenal. Kalau seandainya alasan orang tua tersebut syar'i, misalnya calon istrimu
tidak berjilbab, tidak taat agama, wanita yang tidak jelas. Lalu orang tua tidak mengizinkan, wajib mematuhi dan mengikuti orang tua. Jadi lihat dahulu alasan orang tua tadi. Tapi tetap berusaha dan berupaya mencari keridhaan orang tua ketika hendak menikah. Dan jangan coba-coba melangkah ke jenjang pernikahan tetapi orang tua kita tidak ridho. Berusahalah maksimal. Kalau tidak bisa kita berbicara, cari paman kita, saudara kita yang dekat dengan orang tua kita, yang bisa memberikan kepada dia masukan-masukan dan saran, nasihat. Sampai akhirnya orang tua kita bisa menerima. Allahu a'lam. Baik, semoga Karir. ya. Yang tadi menikah atau karir dulu? Iya Ustaz, bagaimana Ustaz? Yang berikutnya, mana yang saya dahulukan Ustaz, menikah atau karir dahulu? Menikah juga karir wahai saudaraku. Itu juga karir itu kan banyak. Jadi jangan menganggap menikah itu bukan sebuah karir. Makanya banyak orang yang gagal menikah karena dia menganggap nikah itu bukan karir. Sehingga dia tidak titi karir itu dengan baik. Tidak berusaha dia bisa mencapai karirnya yang bagus. Nah, jadi dengan menikah karir marah menjadi lebih baik. Coba perhatikan. Anda sebagai pegawai negeri misalnya nanti. Si A menikah, si B tidak menikah. Yang menikah ini pagi-pagi sudah diberesin oleh istrinya. Makan disiapkan, diservis dulu oleh istrinya. Sehingga berangkat itu sudah segar. Jangan sembarangan wahai saudaraku. Dalam sebuah penelitian, ini penelitian orang barat yang suka melakukan penelitian entah benar atau tidak. Ternyata laki-laki yang ketika sebelum berangkat bekerja terpenuhi kebutuhan biologis dari istrinya lebih produktif bekerja dan berkarya daripada laki-laki yang tidak jelas. Iya. Yang si B tadi dia masih lajang. Bangunnya terlambat, mandi tidak jelas, kadang pakaian juga laundry, sudah itu sarapan tiap hari lontong, ini itu, nggak jelas, nggak sehat kan? Hati nggak bahagia, tidak pulang-pulang juga capek, tidak ada yang ngurut, tidak ada yang mijet, tidak ada yang menghibur. Pacaran itu semu. Cerita ya sedikit waktu zaman saya kuliah dulu. Tapi saya saksinya bukan pelakunya. Jadi waktu saya kuliah di Jakarta dahulu sebelum ke Madinah. Kami dengan kawan-kawan itu, saya, Ustadz Irwandi, Ustadz Badrus Salam, Ustadz siapa lagi, kami satu kos dahulu. Kalian mungkin pernah nonton siaran-siaran mereka di TV itu, kami satu kos-kosan dahulu. Rumah petak, satunya lagi itu ada pengantin baru. Pengantin baru yang pertama masuk ini aktivis lah, orang yang aktif berdakwah. Jadi ya istilah sekarang ikhwan akhwat lah. Jadi mereka tidak pernah pacaran. Dipertemukan dengan ta'aruf istilahnya sekarang ya. Lalu menikah dan itu kan rumah itu cuma dinding saja. Rumah di Jakarta lah 2 pintu itu. Setiap hari kami tidak bisa tidur itu. Hiruk pikuk di sebelah itu. Lari-lari sana sini bergulat apa. Waduh gimana ini. Kehidupan rumah tangga mereka hidup, semarak, bahagia, gembira. Subhanallah. Qadar Allah, setelah setahun lahir anaknya mereka pindah. Masuk lagi pengantin baru juga. Pening kami waktu itu. Pengantin baru juga tapi sepi, sunyi. Tidak ada kayak pengantin baru yang sebelumnya. Tidak ada canda tawa, kurang lah. Tidak ada terdengar tertawa cikikikan, kejar-kejaran di dalam rumah. Enggak ada. Sepi. Ketika kami berkenalan, kami tanya, ternyata cerita dia kan istrinya itu ternyata sudah 7 tahun pacaran. Setelah 7 tahun pacaran baru nikah. Ya enggak ada artinya lagi. Sudah basi masa-masanya itu. Sudah 7 tahun.
Entah ngapa-ngapain, Allahu a'lam, mudah-mudahan dia nggak ngapa-ngapain ya. Tapi memang beda. Karena pacaran itu banyak tipu-tipuannya, banyak bohong, tidak jujur, lepas tanggung jawab. Maka wahai saudaraku, jika Anda sudah sanggup berkarir dengan menikah dan juga tidak menghalangimu untuk berkarir di duniamu. Saya alhamdulillah menikah tahun 99. Masih kuliah dahulu. Aman saja berkarir. Anak saya 12. Sekarang saya memimpin sekolah, saya punya usaha, saya punya peternakan kuda, saya punya peternakan domba. Saya punya kuda alhamdulillah 18 ekor. Saya hobi berkuda. Tidak menghalangi berkarir toh, menikah lebih cepat. Saya kuliah, istri saya juga kuliah, istri saya juga sarjana. Tidak ada masalah. Sekarang dia juga berkarir di rumahnya. Anaknya banyak jadi tidak perlu buat sekolah lagi. Ya sudah kayak sekolah rumahnya. Udah. Jadi insya Allah jika sanggup menikah. Kalau memang belum sanggup, silahkan berkarir dahulu. Yang dunia ini, Allahu a'lam. Baik, bagi rekan-rekan mungkin setelah ini yang lulus, yang ingin cepat menikah, silakan dipercepat. Dan juga mungkin apalagi ini live streaming, bagi yang bertanya tadi, moga orang tuanya dapat mengerti dan disegerakan untuk menikah. Karena alhamdulillah ini live streaming, mungkin didengar dan disaksikan oleh seluruh orang tua di Indonesia. Antum udah nikah belum? Insya Allah Habis menyusul ini Ustaz. insya Allah menyusul. Nanti ditunda-tunda lagi. Dan juga alhamdulillah karena kali ini kita disaksikan oleh seluruh pasang mata Indonesia dan juga mungkin disaksikan oleh orang tua kita bersama. Dan terkhusus kami sampaikan untuk para orang tua yang berada di Sulawesi Selatan, mohon izin turunkan uang panai. Mungkin seperti itu Ustaz. Mudah-mudahan diizinkan itu. Ya. Mumpung dilihat Ustaz ini Ustaz. Iya. Baik, untuk selanjutnya Ustaz. Afwan Ustaz, ana mau tanya, apakah ketika kita meninggal saat bekerja atau bekerja sebagai PNS, apakah termasuk mati syahid atau tidak Ustaz? Apakah ketika meninggal ketika bekerja sebagai PNS, apakah mati syahid atau tidak? Mati syahid itu wahai saudaraku, orang yang mati berperang di jalan Allah. Itu satu. Atau mati ketika dia membela hak-haknya. Membela yang hak, yang benar. Atau juga disebutkan di dalam hadis-hadis, orang-orang yang mendapatkan pahala mati syahid itu seperti orang yang mati tenggelam, mati terbakar, mati karena sakit perut, mati wanita yang mati atau wafat ketika melahirkan atau nifas, ya orang sakit perut juga ya. Nah itu mendapatkan pahala syahid. Bagaimana dikatakan seseorang itu syahid? Apabila dia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pekerjaannya itu murni pekerjaan dunia ya tidak dikatakan mati syahid. Ya. Tapi kalau dia bekerja untuk agama Allah lalu meninggal dia dalam usaha menegakkan agama Allah, insya Allah mudah-mudahan dia syahid. Tapi kalau dia meninggal berdagang, berniaga, atau juga sebagai seorang karyawan, atau juga pegawai dalam urusan dunia, maka tentu tidak bisa kita katakan dia sebagai mati syahid ya. Jadi harus jelas batasan-batasan mati syahid itu. Tapi insya Allah wahai saudaraku, bisa jadi Anda hanya mati atau meninggal di meja kerja atau sebagai seorang pegawai, tapi Anda juga mendapatkan pahala mati syahid. Bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, orang yang bercita-cita selalu berdoa dan berharap untuk bisa mendapatkan syahid di jalan Allah,
Sekalipun dia wafat di tempat tidurnya, insya Allah dia juga mendapatkan pahala syahid. Khalid bin Walid, seumur hidupnya dia berperang mencari mati syahid di jalan, di medan perang. Akhirnya matinya di mana? Di tempat tidur. Tapi karena cita-cita, keinginan, harapan, insya Allah beliau juga mendapatkan pahala syahid. Jadi niat itu penting. Kenapa? Karena seseorang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim. Maka sekalipun Anda pegawai negeri, tetaplah bercita-cita menjadi hamba Allah yang taat, bertakwa, berakhlak mulia, selalu membela kebenaran, menegakkan keadilan, dan berharap mendapatkan mati syahid di jalan Allah. Sekalipun mati di tempat duduk, mati di tempat tidur, mudah-mudahan tetap mendapatkan pahala syahid. Allahu a'lam. Oke, baik. Sebelum ini, baik, pertanyaan, ada pertanyaan dari saya dari materi tadi, karena ada hadiah ini ya, 2 pertanyaan. Silakan Anda yang memilih siapa yang akan menjawab ya. Siap, Ustaz. Pertanyaan yang pertama, saya pilih yang gampang-gampang saja biar cepat ya. Pertanyaan yang pertama, siapa nama sahabat Nabi yang dipilih menjadi panglima di usia 18 tahun memimpin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang ada dalam pasukan tersebut? Silakan. Langsung dijawab Ustaz ini. Silakan antum yang pilih. Oh ya, yang pertama kali silakan Ajo Rendi. Siapa? Utsman bin Zaid? Bagaimana, Mas, Ustaz? belum betul. Oh belum betul. Yang di belakang, silakan. Yang Madia ini depan kamera, silakan. Radhiyallahu anhu, memang benar. Usama bin Zaid, masya Allah, Baik, berhak alhamdulillah. mendapatkan hadiah. Silakan Ya. diberikan hadiahnya. Kitab Minhajul Muslim. Silakan. Yang penjawab pertama bisa diberikan juga hadiah, Ustaz. Anda yang kecil lah dikasih, Oh nggak ya, apa-apa lah. alhamdulillah. Ini juga ada kumpulan doa insyaallah. Karena dia betul Zaidnya, Usamahnya salah tadi. Oh iya. Baik, pertanyaan yang berikut untuk akhwat ya, untuk muslimah. Siap. Untuk wanita. Untuk wanita ini pertanyaan berikutnya. Saudariku wanita praja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai istri-istrinya. Sebagai seorang wanita, dan beliau memperlakukan istrinya dengan lembut. Beliau mengatakan wanita itu kurang akal dan agamanya. Apa yang dimaksud dengan kurang akal dan agama ini? Baik, ini khusus untuk wanita. Jadi yang merasa pria jangan dulu menjawab. Jadi kami serahkan kepada panitia ahwat, silakan untuk dikondisikan yang ini menjawab. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang akalnya tadi karena kesaksiannya itu hanya setengah, dan kurang agamanya karena seorang wanita itu bisa nifas atau haid. Bagaimana Ustaz? Jadi tidak bisa full agamanya seperti pria. Iya. Tidak Bagaimana, bisa puasa atau sholat. Boleh. Bagus. Alhamdulillah. Dapat hadiah. Mahkota Pengantin. Masya Allah. Masya Allah. Silakan diberikan hadiahnya. Tapi sayang Ustaz, belum Ya. perkenalkan diri tadi. Tidak apa-apa Ustaz. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kalau memperkenalkan diri banyak pula yang anu. Oh ya, siap.
Mungkin bisa satu lagi Ustaz. Ada satu lagi? Iya, masih Baik. ada satu kitab Untuk laki-laki ya. Pertanyaan yang terakhir. Saudaraku, pemimpin hendaklah memiliki sifat tawadhu, rendah hati, tidak sombong, bersikap lembut dan kasih sayang. Siapa yang bisa menyebutkan ayat atau arti ayat tentang sifat lembut dan kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik, ada yang bisa menyebutkan? Arti ayat boleh yang saya belum sebutkan menjawab, tadi. yang belum menjawab. Silakan, kita beri kesempatan yang belum menjawab. Ya, silakan yang di tengah. Silakan berdiri. Bisa diberikan mic-nya? Silakan untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab. Oh, kalau tidak salah satu ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Rasul itu memiliki sifat tawadu adalah Quran surah, saya lupa ayatnya, yang bunyinya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, sebentar. Ayat itu memang bercerita tentang sifat ibadur rahman ya, hamba-hamba Allah, tentang sikap mereka yang lembut mensikapi orang. Tetapi ayat itu tidak pernah saya sebutkan tadi. Itu pertama. Kemudian kedua, ayat itu bukan tentang Nabi Muhammad SAW. Silakan duduk. Baik, Syukran, ada yang syukran. lain? Tidak apa-apa, kita beri hadiah dulu yang jawab pertama tadi. Ya, silakan. Yang lain? Silakan. Yang di tengah. Bisa diberikan ininya, mic-nya? Baik, agar terlebih dahulu memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hisnul Islami, asal pendaftaran Nusa Tenggara Barat. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfirhum wasawirhum fil fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Hasbuk, cukup. Bagaimana Ustaz? Mumtaz. Alhamdulillah. Mumtaz, bagus. Masya Allah. Kita diberikan hadiahnya, silakan. Masya Allah, Masya Allah. Saya kira pertanyaannya mungkin Baik, saya kira untuk sesi pertanyaan kita cukupkan dan kita berikan kesempatan kepada Ustadz untuk memberikan kesimpulan dan nasihat-nasihatnya. Tafadhol Ustadz. Pada jawab apa? baik saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Sebelum kita tutup dan kita berpisah, ada beberapa pesan-pesan dari saya, mudah-mudahan mendapat tempat di hati Anda semuanya. Yang pertama, wahai saudaraku, kenali agamamu dan berusahalah mengamalkannya dalam setiap perilaku serta aktivitasmu. Dan yakinlah agamamu adalah agama terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Yang kedua, wahai saudara-saudari, engkau harus tahu bahwa umatmu adalah umat paling baik.
Berdasarkan Al-Quran di surah Ali Imran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dan kebaikan itu akan selalu ada pada Anda wahai saudara-saudari selama Anda memegang teguh agamamu. Yang ketiga, wajib atasmu wahai saudara-saudariku memperbaiki dirimu sebelum memperbaiki orang lain. Dan engkau tidak akan bisa memperbaiki bangsa ini kalau dirimu tidak baik. Yang keempat, hendaknya engkau selalu memiliki hubungan keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat-salat yang engkau tegakkan, dengan banyak berzikir dan berdoa serta meminta pertolongan kepada Allah dalam segala situasi, kondisi dan keadaanmu, dan bergantung kepadanya. Yang kelima, ketahuilah figur idola, suri tauladanmu yang sebenarnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sirahnya, baca sejarahnya, engkau pasti akan mencintainya. Engkau bisa mengoleksi buku-buku tokoh-tokoh dunia. Engkau bisa mengagumi bintang film atau tokoh-tokoh olahraga di dunia. Lantas kenapa engkau tidak bisa mengenal perjalanan hidup nabimu? Engkau bisa mengenali beliau secara fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada di dalam hadis. Bagaimana bentuk rambutnya, bagaimana bentuk keningnya, alisnya, hidungnya, bola matanya, pipinya, bibirnya, kumisnya, jenggotnya, dadanya yang bidang, perutnya yang berkotak-kotak seperti susunan bata. Itu semua ada dalam hadis. Kalau engkau baca, membuat engkau takjub, kagum dan sangat mencintainya. Kenapa tidak berusaha untuk mengenalinya? Kenali nabimu, dialah suri tauladanmu yang sesungguhnya. Yang ketujuh, yang keenam, yang laki-laki, jadilah seorang laki-laki sejati. Jaga sifatmu sebagai laki-laki. Jangan jadi banci. Jangan lemah gemulai. Wanita, syukuri nikmatmu sebagai wanita, kodratmu sebagai wanita. Jadilah seorang wanita. Jangan pula bermimpi ingin jadi seperti laki-laki. Yang ketujuh, calon-calon pemimpin, tokoh masyarakat, pejabat, pegawai negeri, kalian harus sabar terhadap ujian dan cobaan yang berat. Sabar dalam beratnya menjalankan ketaatan, sabar dalam beratnya meninggalkan maksiat, sabar dalam menunaikan amanah, dalam memikul tanggung jawab, sabar menghadapi fitnah-fitnah, harus sabar. Yang kesembilan, yang kedelapan ya? Ya, kedelapan. Yang kedelapan, wahai saudaraku, bentengi dirimu dari pemikiran-pemikiran yang sesat, menyimpang, merusakmu. Jauhkan dari ideologi-ideologi, akidah-akidah yang rusak. Pegang teguh sajalah agama itu. Al-Quran, hadis, ikuti ulama-ulama yang muktabar, yang terpandang, yang terpercaya. Itu dia, sudah. Tidak usah macam-macam. Jalankan, pegang teguh itu, jalankan, sudah cukup. Waspadai pemikiran-pemikiran yang merusak. Jangan anggap
Kalau seandainya Anda yang sekolah seperti sekolah-sekolah seperti ini tidak akan bisa terbawa oleh pemikiran yang aneh-aneh. Tidak demikian. Banyak kok. Ada orang-orang yang akhirnya walaupun berpendidikan terbawa pemikiran-pemikiran ISIS, Khawarij, yang suka mengkafirkan. Banyak juga yang akhirnya meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, lalu bergabung dengan kelompok-kelompok yang akhirnya merusak agama, merusak masyarakat, dan merusak tatanan. Bentengi dengan apa? Dengan memperdalam ilmu agama. Terakhir, wahai saudaraku, penutup. Ketahuilah wahai saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda, masa keemasan. Maka jangan sia-siakan masa mudamu. Karena kelak yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah bukan di masa tuamu, tapi masa mudamu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dari Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW bersabda, "La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in khisal." Seorang hamba tidak akan bergeser dari hadapan Allah ketika dihisab di hari kiamat sehingga ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah. Pertama, umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Masa pemudanya, masa mudanya dia habiskan untuk apa? Umur dan masa muda. Anda hidup sebagai pemuda, belum tentu Anda bisa hidup menjadi tua. Manfaatkan di masa muda ini untuk berkarya yang terbaik untuk agama Anda dan juga untuk bangsa Anda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita yang hadir di sini untuk mendapatkan hidayah darinya. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lalu Allah berikan kekuatan untuk mengamalkannya. Allah berikan kesabaran untuk memegang teguh dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa memberikan kebaikan, pembaharuan pada umat dan bangsa ini di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, saya minta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas atensinya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.